Kembali lagi bersama dengan Hasan Dido, teman-teman ya. Kita mau review terkait pergerakan saham hari ini ya, perdagangan 4 Agustus 2023 hari ini. Kita buka dulu dari IHSG ya. Hari ini IHSG ditutup melemah ya, cukup dalam, hampir sama seperti kemarin, kayaknya ditarik ke bawah ya untuk pergerakan IHSG-nya, melemah 0,66 poin. Eh Kemudian untuk pergerakannya juga mungkin ini bakal sampai ke sini ya, view kita, mengingat MACD-nya masih akan cukup panjang. Kemudian stochastic-nya juga masih harus di bottom dulu ya. Pergerakan ISG cenderung agak sepi di bulan kemerdekaan ini memang. Ya, kemarin ada penguatan tapi memang tertahan di sini statusnya, kemudian harusnya melemah dulu, memang targetnya melemah dulu. Tapi di samping itu kita punya beberapa saham yang menjadi menarik, sempat kita bahas kemarin juga. Yang pertama ada BBNI, hanya menyentuh dan hari ini kembali menguat. Kalau kita lihat secara detektornya ya akumulasi cukup banyak. KZ masuk ya, meskipun di sini ZP BK jualan, tapi kalau kita lihat dia masuk 90 eman nih ya, jadi ya diborong semua hitungannya untuk pergerakannya BBNI. Targetnya di mana? Targetnya di sini dulu nih, terdekat nih 9.100 untuk BBNI ya. Hari ini tertutup pas 9.000 ya, menguat. Kalau dari kemarin masuk, mungkin juga hari ini juga cuan juga ya, cuan lagi gitu ya. Untuk pergerakan BBNI. Kemudian secara asing ya, net buy-nya 51 miliar. Ini kayaknya KZ dominasi nih ya. KZ-nya dominasi. Yang mau entry di mana? Yang mau entry bisa entry tipis-tipis saja di 8.925-nya ya. Tipis saja entry dulu, tetap tetap pasang di bawah, jangan main HK terlebih. Saham-saham bank ini tetap oke lah ya. Jadi meskipun HK sih oke, cuman ya biar dapat murah aja gitu harusnya ya. Oke. Next, kita punya BBTN. Sorry. BBTN melemah hari ini dibandingkan harga kemarin, tapi masih tertahan di MA 100-nya. Pergerakannya BBTN sampai di sini ya, 1280, 1280. Kemudian targetnya selama masih di wilayah ini sebenarnya masih terjaga, karena BBTN juga pergerakannya memang bisa cukup lama juga. Ini aja dari Maret sampai sekarang masih di wilayah sideways-nya ya pergerakan BBTN. Targetnya di mana? Masih 1320, belum bisa ditembus beberapa kali. Kita lihat distribusi CC ya, CC distribusi, tapi di sini ada ZP yang masuknya. Ini view-nya cukup menarik untuk kita ya, ZP masih masuk untuk pergerakan BBTN ya. Oke, kemudian secara asingnya ya, secara asing totalnya masih ada akumulasi sedikit, memang sedikit. Mungkin dominasi siapa ya? Coba kita lihat. Ya ZP, DR, YP ini kalau di total juga cukup banyak ya. Dibandingin buangannya semua ini udah habis, kemudian ada kakak tuh, jadi cukup menarik sebenarnya untuk BBTN. Memang tidak secepat atau tidak sevolatile BBNI ataupun bawang lain, tapi memang tetap masih cukup menarik pergerakan BBTN. Oke, next kita punya saham yang nembus resistennya belum bisa terus nih ya. Hari ini tertahan di MA 100-nya, pergerakan Pegas. Secara akumulasinya ada akumulasi sedikit. AKBK CC masuk. AKBK Bapak Anak CC masuk. Ini targetnya di sini, target tutup gap kita di sini nih, dari sini sampai sini ya. Target tutup gapnya sampai dengan 1420 targetnya. Pergerakan Pegas juga terus menguat ya sejak pembagian dividennya ya. Ini Juni ya. Juni sampai ini pergerakan juga cukup menguat terus. Sekarang sudah mulai tipis mau mendekati ini. Ini kalau yang belum punya bisa siap-siap aja untuk buy. Kenapa? Karena apabila nanti dia break pasti akan kenceng nih. Apabila MMA-nya ini bisa break ke MA 100 ya, mungkin minggu depan ya, semoga aja. Ini harusnya bisa kenceng, 3-4 candle lagi harusnya bisa kenceng larinya, oke. Dan pasti bisa tutup gap pergerakan Pegas. Oke, teman-teman. Coba kita lihat Pegas apakah ada akumulasi. Ya, Pegas akumulasi ya, sudah semenjak awal bulan Agustus akumulasi. Jadi ya, kayaknya udah siap-siap mungkin untuk yang Pegas. Yang belum punya bisa perhatikan udah entry-nya sampai di mana, sampai dengan 1370 ya untuk pergerakan Pegas. 1370 untuk pergerakan Pegas, targetnya 1420. Next kita punya Dado.
Ya, Adro targetnya tetap menguat, kemudian secara pergerakan ini tertahan MA60 ya, targetnya terus menguat. Kenapa? Ya agro nih setidak-tidaknya balik dulu ke 2600-an ya, setidak-tidaknya 2600-an. Hari ini tertahan di EMA-nya, kalau dia bisa break besok confirm kembali, dia cukup menarik. Ditopang dengan pergerakan swastik yang sudah golden cross, dan ini kalau kita lihat MACD-nya melandai tipis, rasanya kembali menukik ke atas. Oke, pergerakannya Adro hari ini ada akumulasi ada BK, ada AK masuk ya. AK BK lagi kompak nih ya di Adro. Oke. Apa kebuangan? Oh, akumulasi. Oke, ditopang dengan penguatan harga Adro. Kalau kita lihat range-nya dari sejak 21 Juli kemarin, pergerakan terendahnya hanya di 2360 ya, dan hari ini tetap menguat. Range-nya paling tidak nih, kalau paling tidak nih bisa ke sini nih yang diuji beberapa kali 2470-nya. Ya lumayan juga nih 70 poin kenaikannya, atau 7 tick ya, 7 tick cukup menarik di sini nih, sekitar sini ya 2470 nih. Nah ini lumayan juga nih pergerakan Adro ya. Oke, next setelah Adro kita punya nih MDKA balik lagi ya saya. Oh ya, tipis bergerak semakin menguat. Ini kalau kita tarik lebih panjang, pergerakan situsnya masih kena tipis-tipis ya. Pergerakan MDKA targetnya di mana? Targetnya tutup gap 3600 ya, targetnya tutup gap. Agak lama ya, mungkin bisa jadi karena di sini juga udah cukup lama penguatannya, sejak Mei sudah menguat terus ya. Untuk MDKA ya, MDKA masih cukup menarik. Targetnya di mana? Tutup gap. Oke, apakah ada masuk? SK ini, sorry, BCA kalau saya nggak salah ya. SK ini BCA Sekuritas, CC. Oh, ada OD masuk ya teman-teman ya. Tapi pembuangan AK, BK, ZP. Oke, mungkin mereka TP dulu yang udah punya barang di sini kayaknya nih. Sekitaran Juli ini mereka punya barang kalau saya nggak salah. Coba kita cek. Tuh ada AK ya punya barang, BK juga punya barang ya. ZP memang jualan. Oke. AKBK realisasi ya teman-teman ya. YU yang masih nyimpan agak cukup banyak. Untuk MDKA mungkin seperti itu. Targetnya di mana? Tutup gap. Mau mau entry di mana? Entry sampai di sini ya. Batasnya 3330. Pergerakan MDKA ya. Oh iya, ini realisasi. Ini mereka yang udah punya barang di bawah mungkin 3300 3200-an nih. Ya di sini nih. Nih, ketika harganya di bawah, nih teman-teman ya. Ada yang masuk asing banyak nih. 3200 sampai dengan sini average-nya 3200, mungkin 3400. Mulai 3400 pada buangannya. Kalau kita lihat nih. Ya, nih. Masuk. Ini masuk juga nih ya. Next mereka buangan di sini. Oke, jadi gitu ya, kita ngelihatnya justru yang kemungkinan potensi untuk cuan. Jadi nggak harus hari ini merah, tapi kalau memang bisa sabar ya kita tunggu dulu untuk entry-nya gitu ya teman-teman. Next, kemudian setelah dari pergerakan MDKA kita mau bahas properti ya. Kita udah punya beberapa clue properti yang kemarin masuk CC. Oke, kita buka dulu dari CTRA hari ini tergerakkannya menguat 2,7%. Higher-nya tadi di 1100-an, sempat tertahan lagi. Close di MA60 masih cukup oke pergerakannya. Swastik sudah golden cross, masih di bentar lagi rasanya kembali menguat. Kemudian targetnya di mana? Targetnya 1120, 1150, 1120, 1150 di sini. Ini target 1, target 2. Kita kasih kali ya di sini ya. TP 1 ya di sini. Ini kita kasih TP 2. Targetnya di sini teman-teman ya. TP 1, TP 2-nya di sini. Oke. Pergerakannya netral aja, tapi ada ini ya, CC masuk ya. Ya, CC masuk dan didominasi asing. Kayaknya saya yakin nih di sini CTRA banyak asingnya ya.
Benar, banyak asingnya 6 miliar lebih. Mereka masuk ya teman-teman untuk pergerakan CTRA. Oke, jadi Juli nih bang. Oke, kita cek aja yang terakhir. Today. Tuh, CC dominasi teman-teman ya. Kembali lagi CC dominasi. CC BKKZ, BK, YP, NI ya. Ini mungkin saya tidak terlalu memperhatikan, tapi di sini kita lihat di sini CC kembali dominasi saham-saham properti. Next kita punya BSD ya. BSD kembali menguat teman-teman ya. BSD kembali menguat. Ini gap up nggak ya? Kemarin close-nya 12.25 ya. Ya gap up dikit. Harusnya besok turun dulu ya. Nanti Senin atau Selasanya turun dulu. Noel doang juga nggak apa-apa. Kalaupun dia turun ya semoga bisa turun tertahan sampai 1150-annya ya. 1150-annya di sini untuk bisa punya barang lagi. Targetnya di mana? Tuh. Nah, di sini ini udah resist ya ternyata ya. Sorry teman-teman ya. Ternyata ini sudah resist. Oke. Berarti kalau dia berhasil break lagi, confirm lagi, dia akan ke sini nih. Berapa nih? 1286, 1280 teman-teman ya. Targetnya di sini, target TP-nya memang akan cukup panjang. Sebelumnya nanti kita akan gini. Dia harusnya ada bergerak dulu di sini untuk jangka yang lumayan. Nih, di sini ya teman-teman ya. Targetnya sebelum nanti targetnya di sini untuk TP. Kalau kita lihat secara pergerakan asingnya, yuk Beki masuk. Di sini ada CC lagi teman-teman ya. Ini yang buangan lokal. Ya, jadi santai aja, ini mulai di maintain berarti ya. Ya. Buangannya sebentar. Cuman Beki ya. Beki kayaknya juga lokal nih. Oh ya, Kisi ya, Kisi. Kisi Beki itu Kisi ya. Lokal nih harusnya teman-teman ya. Oke, berarti yang akumulasi yang gerakin bandar lokal. Oke. Itu BSD nggak apa-apa. Kita juga harus perhatikan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada SMRA, Sumarekon. Nah, Sumarekon ini menguat kencang banget tadi ini 5% hampir ya, hampir 4,55%. Akumulasi cukup kuat. Lagi-lagi Beki CC. CC-nya masuk teman-teman ya. Oh, sorry, ini kita harus ganti. Apa namanya? SMRA. Sorry teman-teman. Ternyata tadi salah karena sudah diganti. Oke. Kenapa kok BSD lagi? SMRA. SMRA ada AK, ada Beki yang masuk. Beki masuk juga ternyata di sini ya. Mulai maintain semua saham-saham properti kayaknya nih. Oke. Sumarekon targetnya di mana? Sumarekon targetnya di sini 726, 725, 720. Enggak, 725. Oke. Targetnya 725. Yang entry di mana? Selama dia masih tertahan di area sini, masih oke. 670 masih oke ya. Hari ini menguat sampai 690. Setidak-tidaknya akan menguji dulu untuk 700. Kalau kuncang lagi ya 725 itu targetnya. Ya, akumulasi asing cukup banyak. Kalau kita lihat di sini AK ya, mungkin AK baby juga lumayan ya kalau kita lihat-lihat. Cukup menarik untuk pergerakannya. Secara MACD mau Golden Cross secara pergerakan volumenya oke banget. Swastiknya sudah dipastikan menguat. Kemudian saya punya ini yang terakhir masih merah ya. Seingat saya masih merah. Pakuan selama masih tertahan di area 475, 476 mungkin ya untuk kelipatan 2. Faksi 2-nya dia masih oke. Memang ada pelemahan secara swastika juga melemah lagi, tapi targetnya di sini justru kita memanfaatkan peluang ketika dia merah ya. Jadi belinya pas merah, kalau dia breakout belinya baru pas hijau. Kalau seperti ini kita upayakan untuk belinya pas merah dengan kondisi yang seperti ini ya. Di sini, nah nih, ini kejauhan, sini aja. Nah, kenapa? Karena ini yang menguji higher-nya belum bisa.
Oke, untuk pergerakan pawon targetnya di mana? Targetnya 705 udah. Kok 705? 510 udah ya. 510 targetnya. Pakuwon yang terdekat 475 maksudnya tadi ya, supportnya 475 476 berarti. Nah, di kondisi saham yang merah pawon. Di kondisi saham yang merah di top dengan yang merah juga ya. Oh, sorry. Ini CC yang jualan hari ini ternyata. Mereka kayaknya udah masuk kemarin mereka jualan. Pakuan ya. Oke. Nggak apa-apa. Berarti untuk teman-teman yang udah punya Pakuan tetap hold targetnya di sini. Untuk yang belum punya, upayakan antri sampai dengan 470-annya, 470-annya. 476 di sini ya, 476. Oke, next kita ke asingnya. Oh ya, asingnya jualan ya. Tapi untuk Pakuan ini cenderung apa namanya? Cenderung untuk aman soalnya kalau kita lihat pergerakannya sejauh ini. Ya, nih. Kita lihat jangka panjang juga. Tuh, kalau kita baca panjangnya sebenarnya saya tulis di sini aja. Terendahnya hanya di sini nih pas Covid ya. Pergerakan juga cukup kuat, menguat terus. Ini Covid ya. 19 sampai 20 Covid dan masih terjaga di wilayah setusnya ya. Di sini setidak-tidaknya nanti di sini ya. 530 target jauhnya Pakuwon. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja untuk beberapa saham yang mau kita bahas. Terima kasih untuk waktunya semua. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini untuk bisa berkembang dari hari ke hari. Terima kasih untuk waktunya semua. Salam cuan dan see you.